Haleluya, puji Tuhan. Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Shalom. Puji Tuhan, pagi hari ini kembali kita boleh berjumpa, boleh beribadah kepada Tuhan. Saya yakin dan percaya sepanjang minggu ini kita boleh melihat kebaikan dan penyertaan Tuhan dalam kehidupan kita. Amin. Yang melihat kebaikan Tuhan dan menikmati kasih setia Tuhan, lambaikan tanganmu dan berikan kemuliaan bagi Tuhan. Haleluya. Haleluya, haleluya. Puji Tuhan, saya percaya kita siap untuk memuji Tuhan, menyembah Tuhan pagi hari ini. Amin. Memberkati Tuhan dan meninggikan nama Tuhan melalui pujian penyembahan kita. Mari saat ini kita naikkan syukur kita di hadapan Tuhan. Ambil waktumu saudara pagi hari ini untuk berterima kasih kepada Tuhan. Katakan terima kasih Tuhan untuk kebaikan-Mu. Terima kasih Tuhan untuk anugerah-Mu. Terima kasih Tuhan untuk setiap pertolongan-Mu yang tidak pernah terlambat dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan untuk setiap penyertaan Tuhan, pemeliharaan Tuhan yang sempurna di dalam kehidupan kami. Terima kasih Roh Kudus, Engkau Allah yang setia, yang tidak pernah meninggalkan kami sendiri. Terima kasih untuk kemenangan demi kemenangan yang Kau berikan kepada kami. Kami bersyukur kepadamu Tuhan untuk pagi hari ini. Kami bersyukur untuk kesempatan yang Kau berikan kepada kami untuk datang beribadah kepada Tuhan. Kami bersyukur untuk waktu yang Kau berikan kepada kami untuk menyembah-Mu. Kami bersyukur kepada Engkau Tuhan untuk setiap pertolongan-Mu Bapa di dalam kehidupan kami. Untuk saat yang indah ini kami akan memuji menyembah-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami adalah umat yang ditebus oleh Tuhan. Kami adalah umat yang berkemenangan di dalam Tuhan. Kami adalah umat yang senantiasa mau memuji menyembah-Mu. Hanya nama Yesus yang ditinggikan, hanya nama Yesus yang dimuliakan, hanya nama Yesus yang diadukan. Mari sama-sama kita bangkit berdiri, umat pemenang, berikan tepuk tangan bagi Yesus Kristus Tuhan. Sorakan haleluya. 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 Umat yang berkemenangan katakan amin. Haleluya. Coba beritahu kiri kananmu, katakan engkau lebih dari pemenang. Haleluya. Mari umat pemenang, kita akan memuji Tuhan dengan segenap hati, segenap jiwa, segenap kekuatan kita. Amin. Haleluya. Mari katakan bersama-sama, lebih dari pemenang. Lebih dari pemenang dalam segala perkara. Amin. Iblis telah dikalahkan oleh kuasa darahnya. Jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih dari pemenang. Sekali lagi katakan, lebih dari pemenang dalam segala perkara. Siapa yang dikalahkan? Iblis telah dikalahkan oleh kuasa darahnya. Jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih dari pemenang. Mari lambaikan tanganmu. Haleluya. Kibarkanlah pancinya, Yesus Raja segala raja. Haleluya. Bangkitlah gerejanya, kita lebih dari pemenang. Umat pemenang, sorakan haleluya bagi Yesus. Glory bagimu Tuhan. Lebih dari pemenang dalam segala perkara. Oh, iblis dikalahkan oleh kuasa darahnya. Jika Allah di pihak kita, siapa dapat? Tidak ada. Kita lebih dari pemenang. Sekali lagi katakan, lebih dari pemenang. Lebih dari pemenang dalam segala perkara. Oh, oh.
kemenangan, memuji Tuhan dengan segenap hati, dengan penuh sukacita. Haleluya. Bangkitlah gerejanya, kita lebih dari pemenang. Haleluya. Kibarkanlah pancinya, Yesus Raja segala raja. Haleluya. Haleluya. Mari bangkit, bangkitlah gerejanya, kita lebih dari pemenang. Katakan dengan tegas, kita lebih dari pemenang. Sekali lagi katakan, kita lebih dari pemenang. Umat yang berkemenangan, sorak-sorai paling meriah bagi Tuhan. Saudara bisa melakukannya lebih keras lagi bagi Tuhan. Haleluya. Haleluya. Sorangan haleluya bagi Yesus. Haleluya. Ku nyanyikan, katakan kemenangan. Yesus hebat. Yesus hebat bagi. Amin. Yesus kota bentengku, kesukaan yang terbesar, berjalan bersamamu Tuhan. Nyanyikan, ku nyanyikan kemenangan. Katakan Yesus hebat. Yesus hebat lagi. Amin. Yesus kota bentengku, kesukaan yang terbesar, berjalan bersamamu Tuhan. Ku nyanyikan, ku nyanyikan. Mari tepuk tangan di atas kepalamu saudara. Umat yang berkemenangan bertepuk tangan dengan semangat bagi Yesus. Yesus kota bentengku, kesukaan yang terbesar, berjalan bersamamu. Lebih lagi, ku nyanyikan kemenangan. Kau hebat, Yesus hebat bagiku. Yesus kota bentengku, kesukaan yang terbesar. Kami berjalan bersamamu Tuhan. Berjalan bersamamu, berjalan bersamamu Tuhan. Berjalan bersamamu Tuhan, seumur hidupku. Yang mau berjalan bersama dengan Tuhan, berikan kemuliaan dan tepuk tangan sorak-sorai bagi Yesus. Haleluya. 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 Mari ulangi kata-kata saya saat pagi hari ini. Amin. Katakan, saya umat yang lebih dari pemenang. Saya lebih dari pemenang. Saya berjalan bersama Tuhan. Tuhan yang pimpin hidup saya. Saya berkemenangan. Saya diberkati. Sorangan haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya. Coba beritahu lagi kepada kiri kananmu saudara, katakan kita diberkati oleh Tuhan. Amin. Saudara dan saya dikasih oleh Tuhan dengan luar biasa. Amin. Silakan duduk kembali Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Lebih lagi kita akan menyembah Tuhan. Kita percaya ketika kita memuji Tuhan, menyembah Tuhan, Tuhan yang bertata di atas puji-pujian kita, penyembahan kita. Amin. Haleluya. Glory bagimu Tuhan. Engkau dahsyat Tuhan di dalam setiap perbuatanmu. Kami bersyukur Tuhan untuk segala apa yang Kau kerjakan di dalam kehidupan kami.
kekuatan kepada setiap yang lemah dan menambah semangat kepada yang tiada berdaya. Kami datang padamu, Bapakku datang menyembahmu di sini. Ku percaya ada bagiku. Engkau Allah yang ada dalam hidup kami. Mari naikkan pujian ini. Bapakku datang, Bapakku datang, kami menyembahmu di sini. Ku percaya Engkau ada dalam hidup kami, ada bagiku. Oleh karena itu kami tidak perlu takut apapun juga. Tak usah ku takut, sebab Kau sertaku. Tak usah ku bimbang, Kau di dalamku. Tak usah ku cemas, Kau penghiburku. Saat ku lemah, Kau kuatku. Kami angkat tangan, kami menyembahmu. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh Kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Nyanyi bagiku, ku nyanyi haleluya. Sungguh Kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Di hidupku, ajaib perbuatanmu Tuhan dalam hidup kami. Bapakku datang dengan segenap hati kami, menyembahmu di sini. Aku percaya, Engkau ada dalam hidupku, ada bagiku. Tak usah ku takut, tak usah ku takut, sebab Kau sertaku. Tak usah ku bimbang, Kau di dalamku. Tak usah ku cemas,
suara yang lebih lagi buat Tuhan. Sorakan haleluya. Haleluya. Yesus Engkau hebat. Yesus Engkau dahsyat. Yesus Engkau ajaib. Segala pujian bagimu Tuhan. Segala hormat, segala hanya bagimu. Sebab perbuatanmu ajaib. Mari umat pemenang lebih lagi berikan sorak-sorai buat Yesus. Angkat suara memuliakan Dia. Angkat suaramu, tinggikan namanya. Sama Dia, sama Yesus. Ya Allah yang ajaib. Ya Allah yang hebat. Ya Allah yang perkasa. Perbuatannya ajaib, perbuatannya ajaib. Haleluya. Kami yang ada di ruangan ini, kami yang ada di rumah-rumah dipenuhi Roh Kudus, dipenuhi Roh Kudus. Lawatan terjadi, pemulihan terjadi. Kuasa Allah dicurahkan, kuasa Allah menjamah, membebaskan, menyembuhkan, memulihkan. Haleluya. Bahkan yang sakit disembuhkan, yang sakit disembuhkan, yang sakit menjadi sembuh, yang lemah menjadi kuat, menjadi kuat, menjadi kuat. Dua-dua tanganmu kepada Tuhan saat ini. Angkat dua-dua tanganmu kepada Tuhan. Dia menjamah, Dia menjamah, Dia menyembuhkan, Dia memulihkan. Dia kuatkan hatimu, Dia kuatkan hatimu. Bersama Dia, bersama Dia. Engkau jaga menanggung segala perkara. Engkau jaga menanggung segala perkara bersama Yesus. Mari berikan tepuk tangan yang paling meriah buat Yesus. Haleluya. Kami sama-sama kami menyatakan Engkau yang terhebat, Engkau yang perkasa, Engkau yang luar biasa. Yesus terhebat, Yesus ajaib perkasa. Haleluya. Dia hebat, Dia hebat. Mari nyatakan, nyatakan. Rohmu dibangkitkan, Rohmu dibangkitkan. Yes,
Engkau melihat masa depanmu adalah masa depan yang penuh kemenangan. Engkau melihat segala sesuatu yang terjadi bersama dengan Tuhan. Engkau lebih dari pemenang. Engkau tidak menjadi gentar, engkau tidak menjadi cemas, engkau tidak menjadi takut. Sebab roh yang ada di dalammu lebih besar daripada roh yang ada di dunia ini. Engkau bersama Tuhan, engkau cakap menanggung segala perkara. Amen. Dia hebat. Sekali lagi katakan, sungguh kau hebat. Amen. Perbuatanmu. Yes, mari sama-sama berikan tepuk tangan yang paling mulia buat Tuhan Yesus. Di hidup saudara dan saya, Yesus hebat. Di hidup kita Dia hebat. Di hidup keluargamu Dia hebat. Di pekerjaanmu Dia hebat. Engkau disertai oleh Allah yang hebat. Allah kita Yesus Kristus hebat. Katakan, Allahku hebat. Yesusku hebat. Haleluya. Amen. Bapak terima kasih buat waktu yang indah ini. Setiap kami di tempat ini, kami bukan hanya berkata Engkau hebat, tetapi setiap kami sepakat dengan apa yang dikatakan surga, bahwa Yesus kami adalah Yesus yang terhebat. Tuhan kami Yesus Kristus adalah Tuhan yang terhebat. Setiap kami di dalam Engkau, kami lebih dari pemenang. Engkau dimuliakan, Engkau ditinggikan, Engkau diagungkan selama-lamanya. Haleluya. Terima kasih buat waktu yang indah. Terima kasih buat hari ini. Terima kasih buat kemenangan. Terima kasih buat kota kami Singkawang diberkati. Terima kasih untuk Indonesia diberkati dan penuh kemuliaan-Mu. Terima kasih buat umat Tuhan yang hadir pagi ini maupun yang ada di rumah bersama-sama di dalam ibadah ini. Diberkati di dalam nama Yesus. Roh Kudus, Engkau beracara dengan bebas. Engkau menjamah dan melawat kami. Bahkan ketika kami mendengar firman Tuhan, Roh Kudus, Engkau menjamah. Engkau nyatakan kemuliaan. Yesus dimuliakan. Terima kasih buat kehadiran-Mu. Kami sepakat di tempat ini bersama-sama juga saudara kami yang ada di rumah-rumah. Hanya satu nama yang kami tinggikan. Hanya satu nama yang kami muliakan. Hanya satu nama yang kami puji dan sembah. Dialah Yesus. Dialah Yesus. Kuasanya, kasihnya tidak pernah berubah. Dulu, sekarang, sampai selamanya tidak pernah berubah. Haleluya. Yes. Yang siap diberkati sama-sama katakan amin. Ya, beri tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan Yesus. Haleluya. Saudara boleh dulu lihat orang-orang di sebelah saudara, lambaikan tangan buat setiap mereka. Katakan kepada setiap mereka, saya melihat orang-orang yang lebih dari pemenang ada di tempat ini. Haleluya. Iya, haleluya. Silakan duduk kembali saudara dan bilang lagi sama orang di sebelah saudara, kamu luar biasa. Kalau saudara mau senyum silakan, cuma nggak kelihatan saudara. Minggu depan saudara pakai masker yang senyum itu saudara. Ada kan masker yang senyum itu? Saya saudara satu waktu lagi di lampu merah, saya pikir itu orang lagi senyum sama saya saudara. Senyum terus dia. Sekali saya perhatikan ternyata dia pakai masker itu saudara. Hampir saya angguk saudara. Ternyata memang hanya tertipu. Bilang sama sebelah saudara, minggu depan boleh dipakai. Sehingga saudara sepanjang ibadah apa? Senyum terus, gigi saudara nampak terus, kering saudara. Nggak apa-apa yang kering cuma maskernya aja kan. Haleluya. Siapa umat pemenang? Saya ada di depan orang-orang yang berkemenangan. Sama-sama katakan saya berkemenangan. Bilang sama sebelahnya, kamu berkemenangan. Semua kita ada di ruangan ini adalah orang-orang yang lebih dari. Mana suaranya teriakan haleluya.
Nah, saudaraku, setiap ada di hari Minggu selalu saya ingatkan kepada kita bahwa kita adalah umat yang berkemenangan. Ingat, kita berkemenangan bukan berarti kaya jadi miskin jadi kaya, sakit menjadi sembuh, masalah diselesaikan, tetapi dalam keadaan apapun saudara dan saya bisa tetap bersuka cita. Anda adalah orang yang lebih dari pemenang. Hei, mana suaranya dong? Mungkin ada beberapa anak muda atau pemudi yang sedang diputus cinta, tapi bisa ada di tempat ini bersuka cita, dia lebih dari pemenang. Anda yang hari-hari ini dompetnya lagi kosong, tapi bisa bersorak-sorai, Anda lebih dari pemenang. Bilang sama sebelahnya, bilang sama dia, saya nggak tahu apa yang sedang terjadi, tapi saya lihat kamu lebih dari pemenang. Anda yang mungkin ini udah akhir bulan ya, penyediaan di kantong kan sudah mulai tipis. Tapi Anda bisa sorak-sorai, wah bilang sama dia, Anda lebih dari pemenang. Kalau saudara belum menikah, ngantri saudara nyari saudara. Kenapa? Karena dari senyumnya saudara buat saudara begitu luar biasa. Amin. Bilang lagi sama sebelahnya, kita lebih dari pemenang. Nah, saudara, sepanjang bulan Juli ini, karena minggu depan kita sudah masuk bulan Agustus, saudaraku. Nah, sepanjang bulan Juli dan bulan Agustus kita akan bicara tentang umat yang berkemenangan. Bilang sama-sama sekali lagi, saya umat yang berkemenangan. Lagi katakan, 2, 3. Siapa kita? Siapa saudara? Umat yang berkemenangan. Bilang sama sebelah saudara, kita orang-orang yang berkemenangan. Nah, saya nggak mau tahu saudara apa yang sedang saudara hadapi, tetapi ketika saudara mengerti bahwa di dalam Yesus kita adalah orang-orang yang diciptakan untuk menjadi apa? Menjadi pemenang, maka dalam segala situasi saudara, kita orang-orang yang berkemenangan. Amin. Nah, kita akan lihat Alkitab kita sama-sama. Hari ini saya akan bicara hidup berkemenangan. Sama-sama kita lihat di dalam 2 Tawarid 20 ayat 20 sampai 22. 2 Tawarid 20 ayat 20 sampai yang ke-22. Kita akan baca bersama-sama, saudaraku, perhatikan Alkitab saudara, atau bisa lihat juga di layar LCD saudara. Saya bacakan buat kita semua. Keesokan harinya, pagi-pagi mereka maju menuju padang gurun Tekoa. Ketika mereka hendak berangkat, berdirilah Yosafat dan berkata, dengar, hai Yehuda, dengar orang-orang di Singkawang. Apa? Oh, mana orang Singkawang nih? Dengar orang-orang di Singkawang. Yes, bilang dong. Dengar orang-orang di Singkawang. Nah, apa suara Tuhan di sini katakan? Percayalah kepada siapa? Percayalah kepada Tuhan Allahmu dan kamu akan menjadi apa? Saudara dan saya akan menjadi apa? Ketika kita percaya kepada Tuhan, kita akan menjadi sama-sama bilang saya tetap teguh. Bilang sama sebelahnya, kamu harus tetap teguh. Nah, untuk menjadi teguh kita harus percaya kepada siapa? Kepada Tuhan. Saya lanjut di sini katakan, percayalah kepada nabi-nabinya dan kamu akan siapa yang mau berhasil? Haleluya, semua mau berhasil. Lihat muka-muka yang berhasil di sebelah saudara. Bilang sama dia, mukamu aja udah berhasil. Apalagi yang lainnya kan? Pasti saudara, amin. Ayat 21 berkata, setelah Yosafat berunding dengan siapa? Ia mengangkat orang-orang yang akan menyanyi nyanyian untuk Tuhan dan dalam pakaian kudus yang semarak pada waktu mereka keluar di muka orang-orang bersenjata. Sambil apa? Sambil apa? Nyanyikanlah nyanyian syukur bagi Tuhan bahwasannya untuk selama-lamanya kasih setia Tuhan. Saudara, kalimat ini ajaib saudara, tapi ini bukan kalimat mantra saudara ya. Ini kalimat yang ajaib bahwasannya untuk selama-lamanya kasih setia Tuhan. Artinya dari awal sampai akhir, dari kekal sampai kepada kekal, kasih setia Tuhan selalu dahsyat buat setiap kita.
Ayo, mana suaranya? Berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus. Oh, lebih lagi dong. Teriakan haleluya. Ayat 22 dikatakan ketika mereka mulai bersorak-sorai, ketika orang-orang di Singkawang mulai bersorak-sorai dan menyanyikan nyanyian pujian bagi Tuhan, dibuat Tuhanlah apa? Penghadangan terhadap Bani Amon dan Moab. Dan saudara ketika bersorak-sorai, maka setiap musuh yang mengancam hidup saudara, Tuhan buat mereka kalah. Amin. Coba lihat wajah sebelah saudara, bilang sama dia, saya lihat wajah-wajah kemenangan. Katakan pada diri saudara dan saya, ya semua kita ngomong untuk diri kita, ya saya hidup berkemenangan. Saya lihat diri saya berkemenangan. Bilang sama sebelah saudara, saya lihat dirimu berkemenangan. Wow, mana nih suaranya? Tepuk tangan dulu, ya. Teriakan haleluya. Terus saudaraku, di sini dilanjutkan, kita baca dari awal lagi ya di ayat 22-nya ya. Sama-sama, 2, 3. Ketika mereka bersorak-sorai dan menyanyikan nyanyian puji-pujian, dibuat Tuhanlah penghadangan terhadap Bani Amon dan Moab. Dan orang-orang dari Seir yang hendak apa? Menyerang Yehuda. Sehingga apa? Ketika saudara dan saya bersorak, ketika saudara saya memuji Tuhan dengan sungguh-sungguh, maka yang terjadi adalah musuh yang kalah. Amin. Coba bilang sama-sama dengan saya, musuh yang kalah. Siapa yang kalah? Keadaan saudara dan saya itu bicara musuh yang mengancam hidup kita. Ketika kita memuji Tuhan dengan segenap hati, dengan sungguh-sungguh, maka musuh yang kalah saudaraku. Sama-sama bilang musuh yang kalah. Bilang lagi sama sebelah saudara, bukan kamu yang kalah. Nah, saya percaya betul ketika kita semua saudaraku hari-hari ini sungguh-sungguh dengan Tuhan, hidup kita berfokus kepada Tuhan, maka kita akan mengalami kemenangan yang dahsyat. Amin. Kemenangan yang dahsyat. Seberapa saudara yang rindu mengalami kemenangan hari-hari ini? Oh, semua orang-orang yang berkemenangan. Yes, yes. Haleluya. Nah, saya kembali akan menegaskan, saudara dan saya diciptakan Tuhan untuk menjadi apa? Kita diciptakan Tuhan untuk menjadi apa? Tanya sama sebelah saudara, kamu diciptakan untuk apa? Ayo, bilang dong sama sebelahnya, kamu diciptakan untuk apa? Ayo ngobrol sebentar. Yang pasti bukan jadi-jadian kan? Kita diciptakan untuk menjadi umat yang berkemenangan. Sama-sama bilang, saya diciptakan untuk menjadi pemenang. Nah, kalau saudara dan saya melihat siapa kita di dalam Tuhan, maka ketika kita menghadapi tantangan, menghadapi peperangan, maka saudara dan saya akan keluar sebagai umat pemenang. Dan tadi saya sudah berkata, keluar sebagai umat pemenang bukan berarti ketika masalah saudara dan saya selesai, persoalan saudara dan saya selesai, itu pasti selesai. Bahkan engkau belum memintanya, Yesus sudah menyelesaikannya 2000 tahun yang lalu. Amin. Yang kita lakukan adalah proklamirkan bahwa di dalam Dia kita menang. Katakan sama-sama, saya menang. Jadi ketika ada masalah, engkau menang. Masalah tidak bisa menghentikan engkau, keadaan tidak bisa membuat engkau mundur. Persoalan apapun yang terjadi tidak bisa membuat hubunganmu dengan Tuhan terputus, karena engkau dan saya adalah milik kepunyaan Kristus. Katakan amin. Berikan tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan Yesus. Jadi ketika kita melihat siapa kita di dalam Kristus, maka engkau bisa menegakkan kepala saudara untuk menghadapi segala keadaan. Keadaan boleh terus ada, tapi setiap kita di dalam Kristus, kita orang-orang yang lebih dari pemenang. Katakan amin. Saya lebih dari pemenang. Katakan lagi, saya lebih dari pemenang. Nah, saudara, untuk kita mengalami kemenangan hari-hari ini, ada 3 syarat yang harus kita perhatikan. Sama-sama bilang, saya mau melakukannya. Jadi kalau sudah berkata, saya mau menjadi orang yang terus mengalami kemenangan tiap-tiap hari, maka 3 hal ini paling sedikit saudara ya. 3 hal ini harus kita serius lakukan dalam hidup kita.
Yang pertama, hidup tetap percaya kepada Tuhan. Nah, saudara lihat ayat yang tadi kita baca, ketika kita tetap percaya, maka hati kita akan menjadi apa? Menjadi teguh, saudaraku. Kan tadi kita udah baca, saudara. Ayo sama-sama kita baca lagi. Keesokan harinya, pagi-pagi mereka maju. Oh, menghadapi masalah mundur apa maju? Mundur apa maju? Ketika dompet mulai kosong terus maju atau mundur? Ketika orang ngomongin kita, melemahkan kita terus maju apa mundur? Ketika diputus cinta maju apa mundur? Wah, semua aja bilang maju. Wah, yang belum menikah. Itu muka-muka yang perlu mujizat. Bilang sama sebelahnya, terus maju. Sekalipun belum punya pasangan hidup apa? Belum semua nih. Ini muka-muka yang dengan iman sudah melihat masa depannya dapat pasangan hidup. Wah, itu cuma satu orang. Yang lain lihat apa? Iya, yang belum menikah, yang sudah melihat masa depannya, masa depan yang penuh pengharapan. Artinya ada apa? Ada apa masa depan saudara? Ada pengharapan, ada pasangan. Haleluya. Nah, di sini dikatakan ketika mereka hendak berangkat, Yosafat menguatkan mereka. Yosafat memotivasi mereka. Yosafat mendorong mereka untuk apa? Untuk percaya kepada Tuhan. Saudara, hari-hari ini kita harus tetap percaya kepada Tuhan. Kalau kita lihat keadaan, kalau kita perhatikan keadaan, itu melemahkan iman kita. Tapi saudaraku, apapun keadaan yang kita hadapi, tetap percaya kepada Tuhan. Apa alasannya kita harus percaya kepada Tuhan? Ketika kita percaya, hatimu tetap teguh, saudaraku. Orang yang hatinya teguh adalah orang yang akan mengalami kemenangan. Orang yang hatinya teguh tidak terhentikan oleh keadaan apapun, dia akan terus maju, saudara. Dan orang yang maju akan mengalami kemajuan. Orang yang maju akan mengalami kemenangan. Dan orang yang maju akan melihat perkara-perkara besar dinyatakan. Berikan tepuk tangan yang meriah. Katakan haleluya. Amin. Siapa yang mau maju di dalam Tuhan? Percaya, saudaraku. Nah, saya selesaikan ayat ini, di sini dikatakan lagi, dengar hai Yehuda dan penduduk Yerusalem, percayalah kepada Tuhan Allahmu dan kamu akan tetap apa? Tetap teguh. Ketika hatimu teguh, engkau lihat masalah, engkau nggak tawar hati. Ketika hatimu teguh, engkau lihat keadaan, engkau nggak bersungut-sungut. Ketika hatimu teguh, engkau lihat tantangan, engkau tidak menyerah. Kenapa kita tidak sungut-sungut? Kenapa kita tidak menyerah? Karena kita percaya penyertaan Allah itu dahsyat atas hidup kita. Sebab Yesus yang kita sembah adalah Yesus yang dahsyat, Yesus yang hebat, Yesus yang luar biasa. Siapa yang percaya Yesus yang kita sembah adalah Yesus yang hebat? Siapa yang percaya Yesus yang kita sembah adalah Yesus yang dahsyat? Ayo beri tepuk tangan yang meriah buat Yesus yang dahsyat. Saudaraku, ketika Yesus ada di dunia, dia berjalan, setiap bayangannya, ada orang sakit kena kepada bayangannya menjadi apa? Sembuh. Ketika ada wanita yang menjamah jubah Yesus, sembuh. Dia Allah yang dahsyat. Ketika engkau berjalan dalam dia, maka apapun yang kau dan saya hadapi, engkau akan melihat perkara besar. Engkau akan melihat dahsyatnya Tuhan berkarya atas hidup saudara. Berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus. Jadi hari-hari ini tetap apa? Tetap percaya, saudaraku. Percaya membuat hatimu teguh. Percaya membuat engkau tidak menjadi mudah menyerah. Percaya membuat engkau tidak menjadi tawar hati. Saudara, dunia di mana saudara saya tinggal, ada banyak hal yang membuat kita bisa tawar hati. Seberapa banyak yang mulai merasa capek ya hari-hari ini ya. Letih ya hari-hari ini. Ada nggak yang merasa seperti itu? Halo,
Mau doa pagi rasanya aduh gitu lah. Mau ke gereja rasanya gimana. Saya percaya semua kita merasakan itu. Tapi saya mau berkata saudara, ketika kita merasakannya, tapi kita tetap percaya kepada Tuhan, hasilnya kita bangkit kembali, kita mau terus maju karena kita melihat kemenangan ada di depan kita, karena kita melihat penyertaan Tuhan atas hidup kita, dan karena kita melihat Tuhan yang dahsyat ada bersama kita. Beri tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus. Katakan haleluya. Saya mau berkata kepada saudara, ini dahsyat. Tetap percaya kepada Tuhan Yesus Kristus membawa kemenangan saudara. Ayo kita baca sama-sama. 2, 3. Hidup tetap percaya kepada Tuhan apa? Lagi. Hidup tetap percaya kepada Tuhan membawa apa? Bilang sama sebelahnya, hidup tetap percaya kepada Tuhan. Nah yang dikasih tahu bilang, membawa kemenangan. Lagi, bilang lagi. Hidup tetap, mana nih? Hidup tetap percaya kepada, membawa apa? Siapa yang mau hidupnya mengalami kemenangan? Tetap percaya. Saudara, Yosafat itu bukan orang biasa loh. Dia seorang raja yang luar biasa, saudara. Dia punya tentara yang hebat. Dia punya segalanya yang dahsyat, saudaraku. Tapi ketika menghadapi peperangan besar, dia takut juga, saudaraku. Apalagi kita, saudara. Tapi saya mau ingatkan kepada saudara, ketika dia takut, saudaraku, dia tetap percaya. Dan hasilnya apa? Dia kuat, dia ngalami kemenangan. Beri tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus. Sama-sama katakan, saya harus tetap percaya. Kenapa kita harus tetap percaya? Agar hati kita teguh, saudaraku. Dan saya temukan orang yang hatinya teguh, saudara, dia siap untuk melakukan perkara yang besar. Katakan amin. Orang yang hatinya teguh, saudara, dia tidak mudah tergoyahkan. Katakan amin. Nah, saudara, kita lihat ada beberapa contoh orang-orang yang tetap percaya kepada Tuhan ketika menghadapi masa-masa sukar. Daud salah satu contohnya, saudara. Sering saya pakai ini menjadi contoh untuk menyampaikan firman Tuhan buat setiap kita. Di dalam 1 Samuel 30 ayat yang ke-6 berkata, dan Daud sangat terjepit. Daud dalam kondisi apa? Sangat terjepit. Bilang sama sebelah saudara, Daud sangat terjepit. Kalau saudara berkata, aku hari-hari ini terjepit, terhimpit, saya mau berkata, Daud juga pernah. Mungkin saudara berkata, Daud kan raja, Daud kan pemimpin. Tetap saudara, siapapun kita pastinya pernah ada dalam keadaan yang sangat terhimpit dan sangat terjepit. Tapi ketika ada dalam masa-masa itu, kita mau belajar seperti Daud. Di sini dikatakan Daud sangat terjepit karena rakyat hendak melempari dia dengan batu. Seluruh rakyat itu telah pedih hati. Masing-masing karena anaknya laki-laki dan perempuan. Tetapi apa? Daud menguatkan apa? Kepercayaan kepada Tuhan Allahnya. Artinya ketika engkau dan saya menghadapi peperangan, menghadapi situasi apapun, jangan biarkan hatimu jadi lemah. Jangan biarkan hatimu menjadi lemah. Bilang sama sebelahnya, jangan sampai hatimu lemah. Karena kalau hati kita lemah, kita nggak akan berani menghadapi tantangan. Dan saya mau berkata, di setiap tantangan ada mujizat, saudara. Di setiap tantangan ada kemenangan. Di setiap tantangan ada berkat Tuhan yang Tuhan sudah sediakan buat setiap kita. Katakan amin. Saudara ingat ketika orang-orang mendengarkan Yesus sedang menyampaikan khotbah, yang Alkitab katakan saudaraku ada 5.000 pria, belum termasuk wanita dan anak-anak, dan sampai akhirnya sore mereka hendak pulang. Nah saudara, Yesus berkata kepada muridnya hendak memberi makan buat setiap mereka. Lihat saudaraku, dari berapa roti dan berapa ikan, dimakan berapa banyak orang. Nah saudaraku, lewat keadaan yang tidak mungkin, tapi ketika mereka percaya kepada Yesus, dengar firman, percaya, maka sesuatu yang tidak mungkin menjadi mungkin. Bilang sama sebelah saudara, makanya tetap percaya.
Jangan biarkan hatimu lemah hari-hari ini. Kalau engkau dan saya menjadi lemah, kita tidak melihat perkara besar. Kalau engkau dan saya menjadi tawar hati, kita nggak berani menerobos, saudara. Dan setiap kemajuan hanya bisa terjadi ketika kita terus maju, ketika kita terus menerobos. Katakan amin. Nah, yang selanjutnya, saudara, contoh lain adalah Sadrak, Mesak, dan Abednego, saudara. Ketika mereka ada dalam situasi yang berat, mereka tetap percaya kepada Tuhan. Tantangan di depan mata, ancaman di depan mata, tapi tetap percaya kepada Tuhan. Dan hasil akhirnya apa? Mereka melihat kemenangan. Katakan, saya pasti melihat kemenangan. Bilang sama sebelah saudara, tetap percaya. Lihat apa? Kemenangan. Jangan biarkan hatimu lemah. Dengan berbagai hal yang terjadi, jangan sampai menjadikan kita lemah. Jangan sampai membiarkan kita tawar hati. Karena ketika kita tawar hati, kita nggak lihat hal dahsyat Tuhan nyatakan dalam hidup kita. Siapa yang mau tetap percaya? Siapa yang mau mengalami kemenangan? Katakan, saya harus tetap percaya. Haleluya. Nah, yang kedua, saudara, kita akan lihat sama-sama. Syarat yang kedua untuk saudara dan saya, hidup kita mengalami kemenangan. Yang kedua adalah hidup dengar-dengaran dengan Tuhan. Saudara, hari-hari ini lebih banyak dengar-dengaran apa nih? Halo? Kalau kita banyak dengar-dengaran dari dunia, sesuatu yang dari dunia, sesuatu yang sedang terjadi di dunia, pastinya akan membuat iman kita menjadi lemah, saudara. Makanya hari-hari ini kita perlu banyak dengarkan tentang Tuhan. Contoh, saudaraku, wanita yang mengalami pendarahan 12 tahun. Dia dengar tentang Yesus. Akhirnya apa? Imannya bangkit. Ketika imannya bangkit, saudaraku, dia lihat tantangan, dia bisa menerobos. Dan akhirnya, saudaraku, dia mengalami kemenangan. Dia mengalami mujizat karena dia dengar tentang Yesus. Saudara mau mengalami kemenangan? Pastikan yang kau dengar hari-hari ini adalah firman Tuhan. Bilang sama sebelahnya, banyak dengar firman. Saudara, hari-hari ini kita dimudahkan sekali, saudara. Anda bisa dengar khotbah di YouTube, Anda bisa rekam atau download, saudaraku, khotbah-khotbah yang membangkitkan iman kita. Nah, kenapa sih kita lebih banyak dengar firman Tuhan? Karena dunia di mana saudara dan saya tinggal hari-hari ini adalah dunia yang melemahkan kita, saudaraku. Nanti dibilang virus ini selesai, ada lagi muncul virus yang lebih mengerikan. Keadaan ini belum berlalu, nanti muncul lagi, saudara. Akhirnya apa? Kita jadi takut, betul-betul. Semakin kita dengarkan apa kata dunia, semakin kita tambah takut. Coba lihat wajah sebelah saudara. Tanya sama dia, kamu banyak dengerin apa hari-hari ini? Makanya banyak dengar apa? Firman. Maka saya ajak kita lihat, saudaraku, di dalam 2 Tawarik 20:15 berkata, dan berseru, camkanlah hai seluruh Yehuda dan penduduk Yerusalem, dan tuanku Raja Yehosafat, beginilah firman Tuhan kepadamu, janganlah kamu menjadi, janganlah apa? Dan apa? Oh, mana suaranya? Janganlah kamu, ayo dong, sama-sama 2, 3. Janganlah kamu dan jangan apa? Karena laskar yang besar ini, sebab bukan kamu yang akan berperang, tetapi siapa yang akan berperang menggantikan saudara? Ayo, mana berikan tepuk tangan dulu buat Tuhan Yesus. Firman Tuhan kepada saudara dan saya adalah jangan takut dan jangan terkejut. Artinya memang kita akan menghadapi peperangan. Kita akan menghadapi masa-masa sukar. Tetapi kalau kita perhatikan firman, maka firman akan berkata, jangan takut, jangan terkejut. Sebab apa? Tuhan menyertai kita dan berperang menggantikan kita. Mari beri tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus. Dia memberi kemenangan buat setiap kita, saudaraku. Nah, ketika saudara saya dengarkan firman, imanmu bangkit. Dengarkan firman, timbul keberanian. Dengar firman Tuhan, punya kesiapan untuk menghadapi tantangan. Ketika engkau siap, ketika engkau maju, engkau lihat kemenangan. Katakan amin. Katakan amin. Yesus, Yesus, dahsyat, dahsyat. Amin. Nah, kita lihat lagi ayat 17.
Dalam peperangan itu tidak usah kamu apa? Bertempur. Hai Yehuda dan Yerusalem, tinggallah berdiri di tempatmu dan lihatlah apa? Bagaimana Tuhan memberikan kemenangan kepadamu. Dalam menghadapi masalah, dalam menghadapi pertempuran, saudara dan saya diminta diam, lihat aja. Dalam artian saudara dan saya tetap percaya kepada Tuhan, tetap mengandalkan Tuhan, dan tetap jaga hubunganmu dengan Tuhan. Ketika engkau memiliki hal itu saudara, kita akan melihat Tuhan berperang menggantikan kita. Tuhan mengerjakan mujizat bagi setiap kita. Dan Tuhan melakukan perkara besar buat saudara dan saya. Katakan amin. Bagian kita apa? Diem. Bilang sama sebelah saudara, yang jadi masalahnya kamu tuh susah diem. Betul-betul. Diem artinya apa? Tetap percaya. Tetap andalkan Tuhan. Tetap apa? Dekat dengan Tuhan. Tetap intim dengan Tuhan. Dan kita akan lihat cara Tuhan memberi kemenangan buat setiap kita. Jangan ketika ada masalah, sibuk sendiri saudaraku. Jangan ketika ada masalah, saudara cari solusinya sendiri. Saudara cari jalan keluarnya sendiri. Tambah terbelit saudaraku. Betul-betul. Ayo hari-hari ini saudara. Apapun keadaanmu. Bagian kita apa? Tetap percaya. Tetap andalkan Tuhan, tetap dekat dengan Tuhan. Nanti Tuhan yang akan berperang menggantikan kita. Dan kita akan keluar sebagai umat yang berkemenangan. Katakan amin. Beri tepuk tangan yang meriah dulu buat Tuhan Yesus. Terus di situ katakan, dan lihatlah. Apa? Bagaimana Tuhan memberikan kepada kita apa? Kemenangan. Bahkan dikatakan kembali, janganlah apa? Kamu takut dan terkejut. Bahkan di situ dikatakan apa lagi? Majulah menghadapi mereka. Tuhan akan menyertai. Nah, ketika kita sudah percaya, ngandalin Tuhan, dekat sama Tuhan, kita maju. Jangan lari, saudaraku. Maju dalam artian apa, saudaraku? Hadapi setiap tantangan bersama dengan Tuhan. Karena yang menjadi sumber kemenangan kita adalah Tuhan. Yang menjadi sumber kekuatan kita adalah Tuhan. Ketika kita berjalan bersama dengan Tuhan, maka kemenangan hebat, kemenangan dahsyat, kemenangan luar biasa akan terjadi. Katakan amin. Katakan amin. Nah, kita lihat lagi ayat 20-nya. Di sini katakan keesokan harinya, pagi-pagi mereka ngapain? Mereka ngapain? Ayo, mereka ngapain? Maju. Bilang sama sebelahnya, maju. Apapun yang terjadi apa? Maju. Hadapi saudara. Tapi bedanya, sekarang Anda maju bersama Tuhan. Anda maju, libatkan Tuhan. Anda maju di dalam Tuhan. Karena sumber kemenangan kita hanya ada di dalam Yesus. Bukan lagi kita sibuk cari jalan keluarnya. Kita sekarang maju karena kita sudah punya jalan keluar di dalam Yesus. Dialah jalan keluar kita, dialah jawaban kita, dan dialah kemenangan kita. Katakan amin, katakan amin. Nah, itu yang harus kita lakukan. Jadi saudara, hari-hari ini dengarkan firman. Yuk sama-sama bilang, saya harus terus dengarkan firman. Dengar-dengaran dengan Tuhan. Jangan dengar kata dunia, saudara. Kalau dengar kata dunia, Anda dan saya jadi apa? Takut, terkejut, dan gak siap. Akhirnya apa? Akhirnya kita gak buat apa-apa. Tapi kalau kita dengar firman, iman bangkit. Saudara, Roma 10 ayat 17 berkata, iman timbul dari pendengaran. Pendengaran akan firman Kristus. Lihat, ketika engkau dengar firman, imanmu timbul, imanmu tumbuh. Rabu yang lalu saya berkata, iman yang timbul membuat saudara dan saya melihat perkara yang dahsyat, mengalahkan dunia, saudaraku. 1 Yohanes 5 ayat 4 berkata, dengan apakah kita mengalahkan dunia? Dengan iman kita. Lihat, iman yang timbul dari pendengaran akan firman Kristus memiliki kuasa untuk mengalahkan dunia, mengalahkan tantangan, menghadapi persoalan, dan mengalami kemenangan bersama dengan Tuhan. Katakan amin. Ayo beri tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus.
Jadi kita harus dengar firman, saudaraku. Dan itu akan membuat saudara dan saya akan menjadi orang yang keluar sebagai pemenang. Haleluya. Yosua ketika dia dengar firman, maka dia siap untuk maju, saudara. Sekalipun harus kelilingi tembok Yeriko, saudaraku. Hanya keliling, saudara. Tapi Tuhan yang berperang. Bagian dia dengar dan lakukan. Hasilnya apa? Kemenangan. Makanya saya katakan, orang yang dengar-dengaran dengan firman Tuhan, dengar firman akan membawa kemenangan. Yuk sama-sama kita ucapkan nih ya. Hidup dengar-dengaran dengan Tuhan. Lagi, 2, 3. Hidup dengar-dengaran dengan Tuhan membawa kemenangan besar. Ibu-ibu lebih banyak dengar firman Tuhan. Jangan dengar kata orang di pasar. Halo, bapak-bapak juga sama nih. Banyak dengar firman. Jangan dengar orang yang ada di warung kopi. Yang mulai menilai dan berasumsi akan hari-hari ini. Ujungnya apa? Ujungnya takut, bingung, bilang lagi sama sebelahnya, stres. Ya, jangan saudaraku. Makanya hari-hari ini lebih banyak waktu ada di bawah kaki Tuhan. Kenapa? Saya yakin dan percaya hari-hari ini Tuhan mau mengerjakan hal-hal yang dahsyat. Orang mau bilang apapun tentang hari ini, semakin mendekati kedatangan Kristus yang kedua kali, semakin banyak hal dahsyat akan dinyatakan. Untuk apa? Tuhan sedang mempersiapkan mempelainya. Dan Tuhan mau lewat orang percaya, lebih banyak lagi orang menjadi percaya kepada Tuhan. Berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus. Haleluya. Nah, yang terakhir saudaraku, yang ketiga. Ya, syarat yang ketiga yang harus kita lakukan agar hidup saudara dan saya ketika menghadapi peperangan kita mengalami kemenangan. Nah, yang ketiga, hidup tetap memuji dan bersorak-sorai bagi Tuhan. Pada umumnya orang memuji dan bersorak ketika melihat kemenangan atau mendapatkan hadiah. Betul-betul. Setelah terjadi kan. Tapi kita di dalam Tuhan, kita memuji bersorak bagi Tuhan, kita belum melihat kemenangan secara kasat mata. Tapi secara iman kita sudah melihat. Karena kemenangan kita bukan setelah terjadi. Kemenangan kita sudah terjadi sebelum kita ada. Sudah terjadi sebelum Anda ada di bumi. Sudah terjadi sebelum Anda lahir. Karena 2000 tahun yang lalu Kristus sudah menyediakan kemenangan. Beri tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Jadi kalau sudah berkata, loh kan saya belum lihat kemenangan, gimana saya mau bersorak-sorai? Berarti belum kita melihat kemenangan yang Kristus sudah kerjakan di atas kayu salib. Kalau kita percaya Kristus mati di atas kayu salib, mengerjakan kemenangan, berarti setiap kita hari ini, kemenangan sudah terjadi. Lihat sebelah saudara, bilang sama dia, kemenanganmu sudah terjadi. Bukan nanti, tapi sudah. Amin. Yang setuju dengan saya yang sudah terjadi. Kita hari-hari ini menjalani hidup yang berkemenangan. Apa nggak ada masalah? Ada, tapi kemenangan. Apa nggak ada tantangan? Ada, tapi apa? Kemenangan. Oleh sebab itu saudara, orang yang ada di dalam Kristus, dia bisa bersuka cita dalam segala keadaan, dia bisa bergembira dalam segala tantangan, karena dia sudah lihat kemenangan, dia sudah lihat terobosan, dia sudah lihat penyertaan Tuhan. Beri tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Teriakan haleluya. Makanya saudara, Tuhan bilang sama Yosafat, ayo kumpulkan semua orang-orang percaya waktu itu, orang-orang Yehuda, memuji Tuhan. Dan ketika mereka memuji, ketika mereka bersorak-sorai, maka Tuhan yang berperang. Amin. Teriakan haleluya. Jadi yang ketiga harusnya apa kita? Hidup saudara dan saya harus apa? Tetap memuji dan bersorak-sorai bagi Tuhan, saudaraku. Saudara pastinya ada alasan, saya nggak mungkin bisa bersorak-sorai. Loh saya masih terlilit masalah kok. Saya mau berkata, apapun yang menimpa hidupmu, sesungguhnya engkau dan saya lebih dari pemenang. Amin. Kita baca ayatnya.
ketika mereka mulai bersorak-sorai dan menyanyikan nyanyian pujian, dibuat Tuhanlah apa? Penghadangan terhadap Bani Moab, Amon dan seterusnya. Sehingga dikatakan saudara terpukul kalah. Saudara, saya mau kasih tahu kepada saudara. Memang secara kasat matanya Anda melihat masalah. Tapi saya mau berkata secara roh, alam roh, Tuhan sudah mengerjakan kemenangan. Nah, untuk supaya kita melihat secara kasat mata terjadi kemenangan besar, maka saudara dan saya harus sepakat dengan yang ada di alam roh. Sepakatnya apa? Dengan engkau memuji dan bersorak kepada Tuhan, engkau sedang berkata, aku telah melihat kemenangan. Maka kemenangan yang menjadi nyata Anda dan saya akan lihat ketika engkau memuji, ketika engkau menyembah, ketika engkau bersorak-sorai, engkau mengkedepankan kemenangan ketika engkau memuji, ketika engkau bersorak-sorai, ketika engkau memuliakan Tuhan, engkau mengkedepankan perkara-perkara ajaib ketika engkau memuji, ketika engkau bersorak, ketika engkau memuliakan Tuhan. Katakan amin. Kenapa saudara? Karena engkau melihat yang ada di sorga. Saudara, Efesus 1 ayat 3 berkata, saudaraku, 3 dan 4 di sini dikatakan bahwa segala berkat telah diberikan buat kita. Boleh dimunculkan Efesus 1 ayat 3? Segala berkat telah disediakan. Ayo, kita baca sama-sama. 2, 3. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita yang dalam Kristus sama kepada kita segala ada di mana? Di sorga. Dengan apa kita ambil? Iman. Tindakan iman kita adalah apa? Bersepakat dengan apa yang ada di sorga lewat kita memuji dan menyembah. Orang selalu ingin melihat dulu terjadi secara kasat mata. Buat orang percaya terjadi di alam roh. Ketika engkau mulai secara kasat mata, maka lakukan firman. Maka engkau akan lihat yang secara kasat mata. Amin. Bilang sama sebelah saudara, mau lihat yang kasat mata? Sepakat dengan alam roh. Lewat apa? Pujian, penyembahan. Oleh sebab itu saudaraku, saya mendorong saudara, tiap-tiap pagi saudara kita ada morning worship. Kita bersama-sama memuji, jam 5 saudara, boleh ikut saudara. Sekarang lumayan, cukup banyak yang ikut. 70-an, 60-an, 70-an. Dari berbagai tempat. Ada dari Malaysia, ada dari Taiwan, ada dari Hong Kong, ada dari California. Mana tuh California? Bukan di Kalideres Jakarta kan? Amerika saudara, ada dari Bogor, Papua, terus apa lagi? Timor Leste. Wih saudara, kumpul saudaraku. Kita boleh di tempat yang berbeda, tapi sehati memuji Tuhan. Ada dari Pontianak, ya, Pak John juga setia ikut tuh. Ada yang belum tahu Pak John tuh yang ada di belakang, suami daripada Ibu Mauli. Haleluya. Pontianak ada beberapa orang dari berbagai gereja, saudaraku. Dari Medan juga banyak. Ya, Surabaya, saudara. Saya pengen ada dari Yerusalem, saudara. Dalam hati saya berkata, kapan Yerusalem juga gabung dalam morning worship. Nah, Singkawang sih udahlah, pasti banyak juga lah. Tapi saya lihat muka-muka yang belum nih, banyak yang belum. Saudara, kita lakukan itu untuk menyatakan bahwa Tuhan yang berdaulat atas Indonesia dan bangsa-bangsa. Kita melihat ada sesuatu yang besar sedang Tuhan nyatakan, saudara. Saya yakin ketika kita sehati memuji Tuhan, maka Tuhan akan berperang menggantikan kita. Saya dorong saudara, kenapa hadirnya morning worship ini adalah untuk bersama-sama dengan orang percaya, untuk sama-sama membangun tata Allah buat kotanya, buat bangsanya, bahkan buat bangsa-bangsa. Kita rindukan lawatan Tuhan. Ketika morning worship ini dimunculkan, maka saya harus bangun lebih awal saudara. Saya kan tetap harus punya jam doa pribadi. Di morning worship itu bukan jam doa pribadi saya. Itu adalah jam doa bersama dengan orang percaya. Kalau itu jam 5 berarti saya harus bangun di atas jam 5 saudara. Kadang jam 3, setengah 3, setengah 4 saya sudah bangun untuk doa pribadi saya dengan Tuhan. Dan mendoakan setiap orang yang ikut morning worship.
Saya doakan saudara, apalagi saya udah tahu nama-nama mereka, saya doakan. Jadi kalau saudara ada di morning worship berarti akan didoakan juga. Haleluya. Makanya hadir saudara ya. Bukan hadir di sini saudara, di rumah masing-masing kok saudara ya. Nah, lepas itu jam 5 kita siap sama-sama dengan rekan-rekan pendoa di seluruh dunia. Saya mau katakan di seluruh dunia sekarang. Ya, karena dari berbagai kota dan bangsa ada di dalamnya. Nah, kadang bisa sepanjang hari 1000 lebih. Bahkan pernah mencapai 3000-an dalam sepanjang satu hari saudara. Orang berdoa bersama-sama. Saya percaya, di mana ada tempat Yesus ditinggikan, di situ akan terjadi sesuatu yang dahsyat. Amin. Saya dorong saudara, ayo mari jemaat Tuhan sama-sama di morning worship. Saya undang para pemusik boleh maju ke depan. Nah, berangkat dari ayat ini yang terakhir saudara, hidup tetap memuji dan menyembah Tuhan. Saya mendorong kita hari-hari ini, apapun situasi saudara, apapun keadaan saudara, pujian kepada Tuhan. Naikkan pujian. Bahkan di morning worship saya ajak saudara tepuk tangan bersorak-sorai. Sekalipun rasanya aneh di rumah sendiri gitu kan. Nggak ada suara apa-apa, ada teriak-teriak gitu kan. Nggak apa-apa saudaraku. Karena apa? Kita berdiri buat kota kita. Kita berdiri buat keluarga kita. Kita berdiri buat bangsa kita. Amen. Indonesia akan dilawat oleh Tuhan. Amen. Bangsa-bangsa akan diberkati oleh Tuhan. Berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus. Haleluya. Umat yang berkemenangan dapat mengalami kemenangan. Yang pertama harus tetap percaya. Yang kedua dengar-dengaran dengan Tuhan. Dan yang ketiga tetap memuji dan bersorak bagi Tuhan. Mari sama-sama kita bangkit berdiri. Kita naikkan pujian. Di dalam Yesus ada kemenangan. Di dalam Yesus ada sukacita. Bersama Yesus lakukan perkara besar. Bersama Yesus ku telah menang. Katakan, di dalam Yesus ada kemenangan. Di dalam Yesus ada kemenangan. Di dalam Yesus, di dalam Yesus ada sukacita bersama. Haleluya, haleluya. Perkara besar. Bersama Yesus ku telah menang. Katakan, di dalam Yesus. Saudara angkat dua-dua tanganmu. Saya mau berdoa buat setiap saudara saat ini. Di dalam Yesus engkau mengalami kemenangan. Di keluargamu, di pekerjaanmu, di usahamu, di semua kehidupanmu. Di dalam Yesus kemenangan terjadi. Di dalam Yesus engkau bersukacita. Di dalam Yesus engkau dapat melakukan perkara yang besar. Di dalam Yesus engkau keluar sebagai orang yang lebih dari pemenang. Di dalam Yesus, di dalam Yesus, di dalam Yesus. Katakan semua, di dalam Yesus. Haleluya. Amin. Haleluya. Bersama Yesus, bersama Yesus lakukan perkara besar. Bersama Yesus ku tak menang. Mari umat pemenang, katakan, di dalam Yesus. Di dalam Yesus ada kemenangan. Di dalam Yesus ada sukacita.
katakan bersama Yesus. bersama Yesus, Lebih keras lagi katakan bersama Yesus, bersama Yesus, bersama Yesus, bersama Yesus, bersama Yesus, ku telah menang. Haleluya, haleluya. Sudah tahu saudara bahwa setiap kita adalah orang-orang yang lebih dari pemenang? amin, Yang sudah tahu, saya percaya bisa bersorak-sorai untuk Tuhan lebih lagi. Amin. Walaupun menggunakan masker, saudara tetap bisa teriak bagi Tuhan. Bersorak bagi Tuhan, amin. Sorak haleluya bagi Yesus. Haleluya. Saudara, orang-orang yang luar biasa. Puji Tuhan, silakan duduk kembali Bapak Ibu Saudara. Saya percaya kita semua diberkati pagi hari ini, amin. Saat yang indah untuk kita boleh bawa persembahan kita. Saudara sudah menerima amplop persembahan, dan bagi Bapak Ibu Saudara yang hendak mengembalikan persepuluhan dan memberikan persembahan lainnya, kami juga sudah menyediakan amplop persembahan di atas kotak persembahan yang ada di belakang. Setelah ibadah ini selesai, setiap persembahan saudara dapat dimasukkan kembali ke dalam kotak persembahan yang ada di belakang. Puji Tuhan, mari kita siapkan hati kita berdoa untuk persembahan yang akan kita berikan. Kami mengucap syukur Tuhan untuk setiap berkat-Mu di dalam kehidupan kami. Berkat penyertaan Tuhan, berkat pertolongan Tuhan, perlindungan Tuhan, pemeliharaan Tuhan yang luar biasa di dalam kehidupan kami, dalam kehidupan keluarga, rumah tangga, usaha pekerjaan, pendidikan kami, kesehatan yang Tuhan berikan kepada kami. Kami mengucap syukur untuk setiap perkara yang kami hadapi, tantangan yang kami hadapi. Kami melihat kemenangan demi kemenangan yang Tuhan sudah kerjakan bagi setiap kami, dan kami mengucap syukur Tuhan untuk kesempatan yang indah yang dimana Tuhan berikan kepada kami untuk kami boleh bawa korban syukur di hadapan Tuhan melalui persembahan. Kami percaya setiap apa yang boleh kami persembahkan pagi hari ini Tuhan diberkati di dalam nama Tuhan Yesus dan boleh dipakai untuk pelayanan di gereja ini. Dan kami percaya Tuhan setiap apa yang boleh kami berikan pada saat pagi hari ini merupakan ucapan syukur kami di hadapan Tuhan, dan kami boleh bawa dengan penuh sukacita. Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur untuk persembahan yang kami boleh berikan pada saat ini. Di dalam nama Yesus kami berdoa, sama-sama kita katakan amin. Haleluya. Kita akan menyaksikan Jordan Info. Tuhan angkat kita, Tuhan tempatkan kita menjadi kepala bukan ekor. Makasih Tuhan, hari-hari tetap dikasih kesehatan, kekuatan, penyertaan Tuhan bersama-sama dengan keluarga kami. Aduh, bersyukur Yesus, terima kasih. Bu, katanya mau ke rumah sakit.
Gimana jelasin ke mereka ya? Usaha udah bangkrut. Halo. Ya oke. Mana Kak Jenny? Belum datang-datang. Pak, Bapak nggak usah mondar-mandir terus. Mungkin anak kita Kaja lagi sibuk. Nanti dia juga pulang kok. Bapak duduk ke sini aja. Nanti anak kita juga pulang kok, Pak. Bu, ini minum dulu. Makasih ya, Pak. Iya. Bu, gimana keadaannya? Udah baik kan belum? Udah baik kan, Pak. Bapak sama KJ nggak usah khawatir. Gimana nggak khawatir, Bu? Usaha KJ bangkrut. Ibu sakit-sakitan. Udah, Pak, udah. Tuhan itu berjalan menyertai kita, Pak. Menjadikan kita itu umat pemenang. Ibu lagi sakit. Usaha anak kita lagi dalam masalah. Kita harus tetap kuat, Pak. Kita harus tetap maju menghadapi semua cobaan ini, Pak. Ibu pasti sembuh. Percayakan ke Tuhan, Pak. Ada mujizat. Ya udahlah, Pak ya. Lebih baik kita doa aja. Yuk, kita doa yuk, Pak. Iya, emang ceritanya lucu ya? Kok pada ketawa gitu, cocok ya? Mau langsung didoain? Haleluya, haleluya. Puji Tuhan, berarti actingnya oke banget ya. Berikan tepuk tangan dulu dong. Ya, puji Tuhan. Kita akan mengakhiri ibadah kita pagi hari ini. Sehingga kita semua bangkit berdiri dan beritahu kiri kananmu, kita umat pemenang. Karena Allah menyertai kita. Amin. Haleluya. Immanuel, Immanuel, Engkau besertaku. Immanuel, Immanuel, Engkau Allah besertaku. Immanuel, Immanuel, Immanuel,
Setiap kami bersyukur Tuhan, terima kasih Engkau telah memimpin ibadah kami hingga selesai. Kami bersyukur pada hamba-Mu yang telah menyiapkan firman-Mu. Setiap kami sudah diteguhkan, dikuatkan. Terima kasih Bapa. Mari umat pemenang kita mengangkat tangan kita. Ibadah kita sudah selesai. Terimalah berkat, damai, sejahtera dicurahkan berlimpah-limpah atas kehidupan-Mu. Tuhan Yesus yang mengasihi setiap kita. Dia mati, dia bangkit, memberi kemenangan yang ajaib bagi kita. Roh Kudus yang senantiasa memimpin kehidupan kita. Sehingga dalam perjalanan hidup ini kita memiliki kepastian. Terima berkat ini, nikmati berkat ini. Jadilah berkat dimanapun kita berada. Di dalam nama Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus. Dalam nama Yesus Kristus Tuhan kita. Yang percaya katakan sama-sama. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Selamat hari Minggu. Maju terus dalam Tuhan.